Bunda, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan kali ini di Persembahan untuk Bunda ada Nuka Azita yang menemani Bunda-Bunda selama 30 menit ke depan. Pastinya dengan tema yang menarik dan juga informatif untuk Bunda simak ya. Dan Bunda, di episode kali ini kita akan membahas tentang mengatasi anak kesulitan fokus. Dimana kita tahu fokus ini bisa diartikan ya Bunda sebagai kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi penuh terhadap satu tujuan. Tapi biasanya nih memang tidak semua orang bisa memiliki tingkat kefokusan yang baik. Termasuk pada juga anak-anak kita ya Bunda. Dan hal ini dikarenakan anak kecil memang memiliki rasa penasaran yang masih tinggi. Sehingga ketika ia lagi memperlihatkan suatu objek dan ada objek lain yang lebih menarik, anak bisa hilang fokus. Nah, seperti apa kira-kira nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita. Dan Nuka juga sekarang sudah bersama narasumber Nuka hari ini. Tapi secara online. Nah, kita sudah bersama lagi-lagi dengan psikolog kesayangan Persembahan untuk Bunda, ada Mbak Linda Masya. Halo. Halo Nuka, apa kabar? Baik Mbak, kita senang banget bisa ketemu lagi akhirnya ya. Ya, Mbak Linda sehat? alhamdulillah sehat. Nuka gimana? Sehat juga. Ceria loh aku ngeliat Mbak Linda hari ini kayaknya penuh semangat ya kan. Harus segar terus Iya, ya. jadi bisa menularkan positive vibes-nya ke bunda-bunda juga ya yang sedang menyaksikan Amin. kita berdua. Mbak, tadi kan Nuka udah bilang kalau tema kita hari ini mengatasi kesulitan fokus pada anak ya. Ya. Nah, apa sih Mbak pandangan Mbak Linda sebagai psikolog mengenai susah fokus atau susah konsentrasi yang biasanya dialami oleh anak-anak nih? Iya. Jadi buat bunda-bunda dan ayah semua, anak yang mengalami kesulitan untuk konsentrasi atau mempertahankan fokusnya ketika beraktivitas itu bisa jadi ada 3 hal yang mempengaruhi ya. Yang pertama itu bisa jadi anak kita nih tidak dilatih dengan cukup. Jadi untuk anak bisa fokus, punya daya tahan yang baik untuk mengerjakan tugas dalam waktu yang cukup lama, itu tuh harus dilatih gitu ya, nggak bisa tiba-tiba muncul jadi bisa fokus dalam waktu panjang, nggak bisa gitu, itu perlu dilatih. Nah yang kedua bisa jadi kayak tadi tuh yang kita sebutin, ada banyak distraksi di sekitar anak sehingga anak itu perhatian itu jadi gampang teralihkan gitu ya, atau anak jadi merasa terganggu. Misalkan lagi belajar tapi di luar ibunya teleponan sambil ngomongnya kenceng banget, nah itu kan mengganggu ya, itu mendistrak fokusnya anak ketika belajar. Atau yang ketiga itu bisa jadi anak kita ini memang punya permasalahan khusus terkait dengan kemampuan dia untuk fokus gitu ya. Ini nih biasanya terjadi secara fisik dan secara psikologis, jadi memang saling berkaitan, dan ini biasanya terjadi entah antara bawaan lahir atau anak kita pernah mengalami cedera dan sebagainya, dan itu bisa berpengaruh pada atensi dan daya tahan mereka. Oke, menarik nih Mbak. Dan biasanya kita bisa sadar dari mana sih Mbak gerak-gerik anak kita nih tidak fokus. Tapi kan kalau dilihat dari anak-anak memang kebanyakan sering memang tidak fokusnya gitu kan. Iya. Nah mungkin banyak orang tua ya udahlah masih anak-anak gitu, memang susah fokusnya. Tapi kalau kita sebagai orang tua yang teliti, kita tahu nih anak kita punya gangguan kayaknya nih untuk masalah di fokusnya itu kayak gimana Mbak kita mengetahuinya? Iya, menarik ya. Justru harusnya sebagai orang tua ketika kita melihat anak kita susah fokus, kita harus tergerak nih pertama. Kenapa ya? Kok anak saya susah fokus? Bukannya malah dibiarin kayak yang tadi Nuka bilang gitu, yang banyak terjadi. Ya, jadi kalau kita pengen tahu anak kita nih memang punya kesulitan fokus atau tidak, itu kita bisa lihat kalau misalkan dalam situasi yang aman gitu ya, atau tidak ada distraksi yang berlebihan gitu, anak kita tuh bisa menyelesaikan tugasnya apa tidak. Gitu. Tugas itu nggak harus tugas sekolah ya, misalkan dia lagi main bikin nyusun balok gitu ya, atau kayak Lego dan sebagainya, itu dia bisa menyelesaikan atau tidak gitu. Nah terus kita juga perlu membandingkan dengan usianya gitu ya, untuk usianya ini sesuai nggak nih waktu rentang atensinya dia. Nah berikutnya, kalau misalkan anak kita itu beralih dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya dengan sangat cepat,
gitu ya, dan mereka tuh tampak tidak menikmati kegiatannya. Jadi kayak contohnya misalkan main mobil-mobilan gitu ya, mobilannya diambil, diangkat, cuma dilihat-lihat, diputar-putar, gerak-gerakin sebentar, taruh, ganti lagi. Nah, itu kan berarti dia tidak menikmati proses bermainnya kan. Nah, itu bisa jadi memang anak kita punya kendala dalam masalah atensi, dan itu perlu kita observasi terjadinya tuh biasanya di berbagai situasi secara konsisten. Tapi itu cukup membahayakan gak sih Mbak untuk jangka panjang? Maksudnya kalau anak-anak kita nggak bisa fokus terus kayak gitu, apa perlu juga nantinya diterapi? Iya, kalau misalkan anak kita punya kendala dalam fokus, baik entah karena kurang latihan ataupun memang punya gangguan, kalau dibiarkan begitu saja tentunya itu berbahaya ya, dampaknya itu bisa sangat negatif, terutama buat anak kita sendiri gitu. Dia proses belajar jadi nggak nyaman, nanti apalagi kalau udah sekolah ya, udah mulai masuk SD, teman-temannya bisa ngerti pelajaran, dia jadi nggak ngerti gitu karena dia nggak bisa fokus. Terus dia jadi nggak nyaman karena harus duduk diam gitu kan, dia nggak kuat gitu untuk mempertahankan fokusnya, dia tidak beraktivitas yang lain yang sesuai yang dia inginkan misalnya gitu. Jadi dia harus mengerjakan tugas, nah itu tuh sangat mengganggu buat dia. Berarti memang orang tua nih harus teliti ya Mbak ya, gak bisa mendiamkan anaknya mentang-mentang masih kecil, karena dari kecil itulah kalau kita diamkan nanti jangka panjang. Iya, justru masih kecil jadinya kita. Nah, ada faktor nggak sih Mbak dari kebiasaan yang biasanya menghambat anak-anak untuk sulit fokus? Maksudnya ada eksternal, ada internal, pasti kan itu ada faktor yang mempengaruhi anak-anak gitu. Apa aja sih biasanya Mbak faktor yang mempengaruhi anak-anak nih, eksternal maupun internal? Oke, kalau dari faktor internalnya bisa jadi memang bawaan lahir gitu ya. Dia memang ketika dia terlahir dengan desain yang berbeda gitu ya, dengan desain komponen otak yang berbeda, sehingga dia punya kendala dalam atensi gitu ya, atau mempertahankan fokus dan konsentrasinya. Kalau memang bukan karena faktor itu, maka kalau dari faktor eksternal bisa jadi ya tadi ya, kayak kurang latihan atau terlalu banyak distraksi ketika anak lagi melakukan sesuatu, dan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya dia secara tidak sadar bahwa itu berbahaya gitu. Contoh nih, kebiasaan makan sambil lihat gadget gitu ya. Kadang iya biar anak makannya habis ya udah sambil ditontonin video di handphone gitu. Nah, padahal kalau makan itu kan harusnya anak fokus sama proses makannya gitu kan, bagaimana dia menyuap makanan, bagaimana dia mengunyah, ngerasain rasa dan tekstur makanannya, itu kan butuh fokus. Nah, itu kan sebenarnya media latihan anak untuk atentif ya gitu terhadap aktivitasnya dia. Nah, tapi ini dikasih nonton video di depan matanya dia, anak kan jadi bingung ya gitu. Otaknya anak nih jadi harus, ini yang harus diperhatiin yang mana nih, makannya atau videonya gitu. Nah, jadi itu kan mempengaruhi anak. Atau contohnya nih, kalau misalkan anak ada tugas misalnya bikin prakarya, atau mereka main sesuatu yang agak kompleks deh, misalnya nyusun Lego atau nyusun puzzle gitu, terus anaknya mengalami kesulitan, terus orang tuanya nggak sabar, dan akhirnya udah sini mama bantuin, terus mamanya yang ngerjain. Nah, itu kan jadinya bukan anak yang ngerjain, padahal itu momen bagus buat anak itu bisa berlatih buat konsentrasi dan daya tahan. Nah, tapi media belajarnya dia, momen belajarnya dia direnggut oleh orang tuanya sendiri gitu. Iya ya, jadi kan kalau dia bisa mengerjakan sendiri juga merangsang saraf motoriknya dia untuk lebih aktif, fokusnya gitu. Betul ya Mbak. Iya, karena memang banyak banget nih Nuke perhatikan gitu kan, bunda-bunda yang mungkin baru punya anak satu sekarang ini gitu kan, ya udahlah gitu, kalau anaknya nggak fokus dibiarkan demi anaknya anteng, dikasih video, tapi sebenarnya melatih anak untuk tidak fokus untuk jadi satu hal gitu ya Mbak. Tapi kalau melihat anak yang terlalu aktif gimana tuh Mbak? Maksudnya sebenarnya dia fokus atau tidak? Nah, kita bisa memperhatikannya itu tadi, anak kita aktif, itu dia kelihatan bisa menikmati nggak proses aktivitasnya dia gitu. Misalnya dia lagi asik banget loncat-loncat gitu kan. Nah, dia loncat-loncat itu dia terlihat menikmati nggak gitu. Kalau dia menikmati, kita bisa lihat dia tuh kayak enjoy, menikmati, berarti dia sebenarnya fokus dengan aktivitasnya. Oke, jadi kita itu bisa jadi apa ya, gejala-gejala yang anak tunjukkan tuh kita udah bisa melihat lah ya.
Iya, betul. anak Asal ini diperhatikan ya, pasti kelihatan kok. anak ini beneran fokus atau memang sebenarnya tidak gitu ya Mbak. Iya, heeh. Oke Mbak, ditahan dulu, kita mau break dulu nih waktunya. Oke, sip. Nanti kita akan balik lagi. Ya Bunda, pembahasan kita semakin menarik ya, membicarakan tentang fokus pada anak, di mana memang bunda-bunda harus lebih aware nih sama anak-anaknya. Dan kita akan lanjutkan perbincangannya setelah break yang satu ini, tetap di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Halo Bunda, ya kita balik lagi, pastinya masih dalam program Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Nah, masih bersama Nuke dan juga ditemani narasumber kita hari ini ada Mbak Linda, selaku psikolog anak, dan kita masih membahas tentang fokus pada anak. Bagaimana nih kira-kira Bunda, anak Bunda ini sudah fokus atau belum? Dan kita masih akan bahas lebih lanjut lagi ya. Oke Mbak Linda, kalau tadi kita sudah berbincang soal gejala yang ada anak atau yang anak tunjukkan, bagaimana jadinya bunda-bunda mungkin atau ayah bisa mengetahui anaknya sebenarnya fokus atau tidak sih, mengalami kesusahan fokus atau tidak. Nah, Nuka agak sedikit penasaran karena banyak orang yang menganggap, wah anakku fokus, saking fokusnya hiperaktif sekali gitu. Ini bisa dibilang sebenarnya anak ini fokus, hiperaktif, atau ada ketakutan juga dari bunda-bunda ini kebanyakan ya Mbak Linda tentang autisme di anaknya. Iya. Gitu. Ya, benar banget ya, ini memang banyak terjadi juga ya Nuka gitu. Para orang tua yang khawatir jangan-jangan anak saya autis nih karena dia kalau mengerjakan sesuatu tuh nggak bisa diganggu dan terlalu aktif terus gitu ya gitu. Nah, memang ada beberapa tipikal perilakunya anak-anak dengan autism yang bisa kita lihat di banyak anak gitu sebenarnya. Jadi untuk diagnosa autism itu tidak sesederhana itu. Jadi buat bunda-bunda kalau misalkan merasa ada yang sepertinya kayaknya ada yang salah dengan anak saya ya, itu baiknya dikonsultasikan daripada kita mendiagnosa anak kita nih, anak saya kayaknya autis gitu ya, padahal belum tentu kan anaknya autis. Atau kayak yang tadi Nuka sampaikan, anak saya aktif banget gitu ya, sering banget loncat-loncat, lari-lari gitu, jangan-jangan anak saya ADHD gitu ya atau hiperaktif. Padahal ini cukup banyak nih fenomena terjadi di ruang praktek ya gitu. Orang tua datang dengan keluhan tersebut, ketika dievaluasi sebenarnya ternyata anaknya nggak kenapa-napa gitu ya. Anaknya masih balita, di mana anak balita itu kan memang tugas perkembangan utamanya yang paling dasar adalah mematangkan motorik kasarnya. Jadi pasti dia akan loncat-loncat, dia akan lari-lari, manjat-manjat gitu, kadang teriak-teriak dan sebagainya. Jadi itu normal gitu. Justru yang aneh adalah ketika orang tua expect anaknya yang masih usia balita ini untuk anteng duduk diem gitu. Nah itu nggak sesuai dengan tahap perkembangannya mereka ya Bunda. Jadi jangan sampai kebalik ya gitu. Anak-anak yang di usianya harusnya aktif, terus kita menuntut mereka untuk jadi diem. Itu dia. Gitu. Nah ini banyak kan anak yang lambat kalau kita suruh gitu ya. Malah itu bahaya juga kah Mbak Linda? Karena kan ayo dek ini gitu, tapi mereka hanya diam, hanya memperhatikan, tidak menuruti apa yang bunda atau ayahnya bicarakan. Nah itu dia tidak fokus atau memang ada gangguan lain ya Mbak Linda untuk anak-anak seperti ini yang lambat akan respon? Iya, bisa dua-duanya Nuka gitu. Jadi bisa jadi yang pertama anak itu memang punya kendala secara kognitif gitu ya. Jadi mereka kesulitan untuk bisa memproses informasinya dengan cepat gitu. Jadi kalau dikasih instruksi untuk mencernanya tuh nggak bisa cepat gitu, butuh waktu yang lebih lambat gitu. Atau memang anak kita ini punya masalah, tidak ada masalah kognitif tapi punya masalah atensi misalnya gitu kayak tadi. Atau orang tua nyuruhnya ini situasinya tidak tepat dan sebagainya. Jadi orang tua perlu ngecek dia ini lambat responnya itu dalam setiap situasi atau situasi tertentu aja. Contohnya, kalau yang nyuruh mamanya sama kalau yang nyuruh papanya, kecepatan responnya sama apa enggak gitu. Sama kalau neneknya dan sebagainya, itu kita bisa cek gitu. Oke, ada kan mungkin beberapa anak yang lebih dekat bondingnya sama ayahnya. Jadi pas ayahnya yang suruh, mereka lebih fokus. Iya, itu masalah motivasi sebenarnya, bukan masalah fokus akhirnya kan.
Ya, jadi bisa dibedakan ya Bunda atau Ayah, fokus dan motivasi ini berbeda jadinya. Dan mungkin ada ukuran waktu nggak sih Mbak Linda kalau kita mau memperlihatkan atau memperhatikan seorang anak fokus atau tidak? Kalau bisa dibilang kan anak-anak usia 2 tahun ke bawah tuh ya fokusnya sebentar lah, 10 menit aja kadang-kadang mereka udah cepet bosen, ke distract sama yang lain gitu. Ada ukuran waktu nggak untuk anak-anak nih? Kalau dibilang, wah anak kamu fokus nih gitu. Ya kalau untuk mau dibilang berapa ukuran waktunya itu kita biasanya pakainya rentan ya. Jadi rumusnya itu umurnya anak berapa tahun gitu, itu dikali 3-5 menit. Jadi kayak misalnya anaknya umurnya 2 tahun, maka rentang atensi wajarnya dia adalah kayak tadi 2 dikali 3, itu berarti 6 gitu ya. 2 dikali 5, 10, berarti antara 6-10 menit gitu ya. Itu adalah rentang atensi wajarnya anak-anak umur 2 tahun begitu. Kalau misalnya umur 3 tahun berarti rentangnya ya 9-15 menit gitu cara ngeceknya. Oke. Nah, karena kan biasanya nih bunda-bunda di rumah atau ayah gitu kan suka memberikan stimulasi atau permainan anak-anak nih hanya dari gadget aja gitu kan. Jadi kan ini agak mengurangi konsentrasi dia ketika diberi mainan yang wujudnya nyata gitu, Mbak Linda. Nah, mungkin ada nggak sih tips gitu loh buat orang tua jangan hanya memberikan gadget untuk anaknya biar fokus. Ayo kalau nggak kasih gadget dia nggak mau makan. Tapi lebih kayak ke real mainan yang bisa mereka pegang nyata gitu. Nggak hanya menonton YouTube atau apapun yang lainnya di gadget gitu Mbak. Tips buat orang tua Mbak. Iya, buat orang tua kita nggak bisa menghindari penggunaan gadget ya, karena itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dan anak juga ngelihat orang tuanya pakai gadget kan. Jadi kita sebagai orang tua perlu bijak menggunakan gadget buat anak-anak kita. Harus ada tujuannya. Kalau misalkan mau ngasih gadget ke anak, misalnya mau kayak ngasih lihat video tentang ikan di laut gitu ya, didampingi anaknya. Setelah selesai video itu sudah, terus dibahas, terus digambar dan sebagainya. Jadi itu hanya bagian kecil dari proses belajarnya anak aja si gadget itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita ngelos anak untuk nonton video lama gitu ya, otaknya tuh dilatih buat males akhirnya. Gitu. Iya, jadi ketika anak kan pasif ya, anak cuma duduk diam nonton gitu, terus informasi itu datangnya tuh dia nggak perlu ngapa-ngapain, dia udah dapat terus kesenangannya gitu kan. Nah, jadi kalau anak-anak seperti itu kan jadi nggak terlatih, otaknya jadi mode males terus gitu kan. Iya betul. Sedangkan kalau konsentrasi atau fokus itu tuh butuh effort gitu dari anak gitu. Anak tuh perlu mikir terus, jadi kayak misalnya nih anak kita berfokus untuk nyusun mobil-mobilannya dia supaya sesuai dengan harapannya dia gitu ya, dia mau susunnya bagaimana. Nah itu kan sepanjang dia melakukan itu dia kan mikir, terus dia belajar untuk kalau misalkan ada suara-suara, misalkan ada suara tukang bakso lewat, suara tukang roti dan sebagainya, dia berusaha untuk mempertahankan fokusnya dia supaya dia tidak terdistrak sama suara-suara tersebut. Nah itu sebenarnya proses yang sangat kompleks di diri anak yang sedang terjadi. Jadi kalau misalkan kita ngasih anak kita gadget nonstop di los aja, itu akhirnya anaknya jadi mode malas terus kan otaknya. Jadi dia akan lebih lambat kalau misalkan harus merespon lingkungan gitu, karena ya di set untuk males terus gitu kan, jadi yang mau respon akhirnya jadi lebih lambat. Iya, karena banyak kasus ya Mbak, anak yang diberi gadget sepanjang waktu ujung-ujungnya lambat berbicara, lambat merespon gitu kan. Nah kalau berbicara kayak tadi, gara-gara gadget tumbuh kembangnya jadi bermasalah. Nah susah fokus pada anak juga erat kaitannya nih dengan tumbuh kembang seorang anak. Benar Mbak, kayak gitu? Iya, betul banget gitu ya. Memang fokus itu sangat berpengaruh dan dipengaruhi oleh tumbuh kembang anak. Nah, kenapa begitu? Jadi misalnya anak yang memang punya masalah atensi karena terlahir seperti itu gitu ya, kan ada kendala fisik, maka nanti dia kalau nggak diintervensi proses belajar jadi terhambat. Gitu. Begitu pula sebaliknya kalau misalnya anak kita kurang stimulasi gitu ya, jadi tidak terlatih, maka proses perkembangan di level yang selanjutnya juga jadi nggak optimal. Jadi memang erat banget kaitannya dengan tumbuh kembang anak.
Sangat ya Mbak, sangat Iya, erat ya betul kaitannya. sekali. Memang karena itu tadi kalau kita nggak fokus ngeri juga kan, takutnya anak kita kenapa-napa gitu. Jadi kayak untuk bunda mungkin atau ayah yang lihat anaknya kayaknya ada gangguan ya untuk fokus, nggak masalah ya Mbak untuk segera konsul mungkin ke psikolog Iya, anak? betul. Iya, bisa banget. Nggak Iya, usah ragu-ragu. Daripada sibuk self-diagnose kan, anaknya didiagnosa sendiri lewat itu dia. Google. Banyak bunda-bunda zaman sekarang soalnya apa-apa Google karena dia lihat anaknya ciri-cirinya ada yang kayak gini dan di Google Iya, bilang nanti itu jadi anaknya jebakan ya iya buat betul. orang tua. Jadi jangan gampang self diagnose ya untuk bunda ataupun ayah gitu karena belum tentu anak kita yang kurang fokus ada penyakit tertentu atau gangguan tertentu gitu sebenarnya ya Mbak. Iya. Oke Mbak, kita tahan dulu karena kita harus break ya kan. Nanti kita akan lanjut lagi pembahasannya tentang fokus pada anak. Bunda jangan kemana-mana, tetap di persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Halo Bunda, kita balik lagi ya, pastinya masih di program persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Dan Nuka juga masih ditemani oleh narsum kita hari ini ada Mbak Linda selaku psikolog anak. Dan kita tadi udah bahas panjang kali lebar soal fokus pada anak dan masih banyak sebenarnya yang mau Nuka tanyakan ke Mbak Linda, mungkin mewakili bunda-bunda di rumah ya. Mbak tadi kan kita udah ngomong jangan self-diagnose. Ya, untuk bunda ataupun ayah terhadap anak-anaknya yang mungkin punya gangguan fokus, lebih baik konsultasikan dulu aja ya Mbak ya. Iya, Gitu. betul banget. Karena mungkin banyak orang tua yang sekarang menitipkan anaknya hanya pada neni, pengasuh gitu, karena dua-duanya kerja gitu. Nah ini untuk orang tua yang bekerja seperti ini gimana gitu, karena kan kadang pengasuh pun tidak berbicara sepenuhnya anak ini tadi melakukan apa atau seperti apa Ya. gitu. Gimana Ya, Mbak? menarik banget ya, dan ini juga banyak terjadi ya gitu pada ayah bunda yang beraktivitas di luar rumah gitu yang kerja. Jadi kalau kita memang menitipkan pengasuhan anak kita kepada orang lain nggak apa-apa, asalkan kita sebagai orang tua tuh memonitor gitu. Jadi misalnya di waktu weekend gitu ya, pada saat kita libur atau pas jam pulang kantor gitu, kita udah selesai istirahat sebentar, kita luangin waktu buat main sama anak supaya kita tahu bagaimana sih perkembangan anak kita gitu. Anak kita kalau main kayak apa gitu. Jadi quality time sama anak itu wajib banget diagendakan. Jadi bukan kalau sempet, tapi memang harus diagendakan ya untuk bisa quality time sama anak supaya kita tahu anak-anak kita ini udah sampai di mana gitu dan perlu apa. Nah untuk para pengasuhnya gitu kita bisa briefing gitu. Misalkan adik hari ini tadi main apa aja gitu. Gimana tadi dia mainnya. Jadi kita bisa kasih pertanyaan yang memancing gitu ya untuk kita ngecek anak kita nih ada kendala nggak sih terkait dengan fokusnya gitu. Ya, jadi memang lagi-lagi ya walaupun orang tua, bunda dan ayahnya kerja, bonding terhadap anak tuh tetap penting ya Mbak Linda ya. Iya, betul banget. Nah, berarti penting banget dong di sini ya. Kita harus deteksi secara dini kepada anak-anak kita Mbak Linda. Iya, penting banget supaya kalau misalnya ada kendala itu kita bisa tahu dengan cepat, jadi bisa diintervensi dengan secepat mungkin gitu kan. Early detection, early intervention itu hasilnya juga akan lebih baik. Ya, jadi nih untuk bunda, ayah, walaupun bunda dan ayah kerja dan menitipkan anak pada pengasuh nggak ada salahnya ya untuk tetap memperhatikan nih fokus sama anak-anaknya, kira-kira anaknya nih memang punya gangguan fokus atau tidak gitu ya Bunda. Deteksi secara dini untuk anak kita jauh lebih baik perkembangannya ke depannya. Nah kalau ngomongin untuk anak-anak usia dini nih Mbak Linda di range umur 1, 2, sampai 3 tahun ini kan biasanya anak itu tuh hobinya explore. Apapun dia mau tahu. Kadang-kadang semua mainan masuk ke mulut lah apalah gitu kan. Dan aktif banget di umur segitu tuh biasanya anak-anak. Lalu bagaimana Mbak orang tua bisa membedakan anaknya lagi-lagi nih ini memang anaknya ini benar-benar mengeksplor sesuatu atau gangguan. Takutnya ke arah tadi atau hyperaktif kah? Atau yang seperti tadi kita bahas juga di awal takutnya apa tadi Mbak namanya sakit autism ya autism kayak gitu. Ya, jadi buat bunda dan ayah di rumah kalau anaknya masih batita gitu ya di bawah 3 tahun kita bisa cek kayak tadi ya, kita pakai rumus tadi rumus usia tadi ya dikalikan 3 sampai 5 tahun itu rentang atensi pada umumnya anak.
Nah, kalau misal kita lihat nih, anak kita kalau mainin sesuatu gitu, bisa nggak memasuki ke rentang tersebut? Dan yang paling penting, paling dasar adalah kita lihat anak kita menikmati nggak sih permainannya dia gitu. Atau dia kayak cuma sekedar melakukan terus pindah ganti aktivitas. Melakukan pindah aktivitas tanpa terlihat dia enjoy. Nah, kalau dia nggak terlihat tidak enjoy, ya berarti kita perlu curiga nih, kenapa ya gitu. Tapi perlu nggak sih Mbak, misalkan kan bunda-bunda milenial zaman sekarang banyak nih anaknya baru umur 1-2 tahun bahkan udah disekolahkan playgroup lah gitu kan. Ya. Tapi ini efektif Mbak, memang anak seusia itu maksudnya masih dunianya bermain gitu mereka. Tapi banyak juga orang tua yang memaksakan untuk sekolah, maksudnya biar fokusnya lebih baik gitu, saraf motoriknya lebih baik. Tapi memang efektif Mbak Linda. Kalau program belajar di sekolahnya sesuai dengan tumbuh kembang anak, ya itu bisa jadi cara yang efektif. Karena nggak semua orang tua punya cukup waktu atau bisa punya energi yang memadai buat menstimulasi anaknya secara penuh gitu ya di rumah. Jadi itu bisa sangat membantu asalkan yaitu kita perhatikan rambu-rambunya. Itu harus sesuai dengan tumbuh kembang. Jangan sampai anaknya masih umur 3 tahun tapi tuntutan di sekolahnya, di playgroupnya adalah udah belajar baca tulis misalnya. Itu kan nanti tugas pra-calistung tuh umur-umur 4-5 tahun gitu ya, bukan di umur-umur anak-anak PAUD. Jadi selama program belajarnya itu adalah masih sejalan dengan tumbuh kembang anak, tidak memaksakan anak untuk bisa mencapai sesuatu yang di luar usianya dia, maka itu bisa membantu. Yap, berarti nggak ada salahnya ya untuk mencoba untuk bunda-bunda dan ayah di luar sana yang mungkin nggak punya banyak waktu takutnya untuk memberikan bimbingan terhadap anak-anaknya, mungkin ya playgroup pilihan yang baik, tapi jangan memaksa ya. Jangan memaksa kalau anaknya memang tidak nyaman. Takutnya anaknya tidak nyaman dipaksa malah jadinya memang nggak fokus. Gitu. Jadi malah nggak suka sekolah akhirnya. Nah gitu. Tapi kalau misalkan dari peran sang guru, akademisinya gitu, untuk anak-anak yang usianya masih toddler lah bisa dibilang, itu gimana Mbak? Ya penting banget gitu, karena di sini justru gurunya lah yang punya peran penting, harus banget tahu tentang tahap perkembangan anak. Jadi orang tua sebelum masukin anaknya di PAUD tertentu, coba tanya dulu, program belajarnya apa sih Bu gitu ya. Biasanya kalau PAUD tuh gurunya ibu guru semua gitu kan. Program belajarnya apa sih, gimana caranya gitu. Misalnya kalau anaknya di usia 3 tahun atau 2,5 tahun, aktivitasnya banyak aktivitas fisik, tepuk tangan, menari, menyanyi, lompat-lompat, nah berarti sesuai dong ya dengan kebutuhan perkembangannya. Tapi kalau misalkan anaknya dituntut untuk mulai bisa belajar nulis gitu ya, itu nggak sesuai. Jadi kita harus cek dulu tuh. Gitu. Iya, cek di anaknya ya. Lagi-lagi anak itu nyaman atau tidaknya, dan memang bonding orang tua ini penting juga sih ya, Mbak Linda ya. Paling dasar ya. Paling dasar tuh memang karena kan kita tumbuh ya di keluarga, di lingkungan orang tua yang peran penting gitu untuk karakter anak selanjutnya gitu. Nah mungkin kalau untuk Mbak Linda, tips untuk bunda dan ayah untuk mengatasi misalkan memang dia punya anak yang susah fokus, nangis terus, ada kan gitu ya Mbak Linda, anak-anak yang memang kok kalau di luar rumah takut gitu, ibaratnya jago kandang nih gitu, di luar dia nggak bisa fokus sama orang, tapi kalau di rumah dia bisa gitu. Fenomena ini banyak juga loh terjadi sama anak-anak zaman sekarang ya Mbak Linda. Gimana Mbak Linda melihat itu Mbak? Iya, jadi kalau misalkan bunda dan ayah di rumah melihat kayaknya anak saya ada kesulitan fokus nih gitu ya, apa yang perlu dilakukan gitu ya. Nah kalau anak-anak terlihat mengalami kendala untuk sulit untuk fokus ngerjain sesuatu, atau bunda sama ayah di rumah merasa bahwa anak saya ini susah konsentrasi sampai ada kendala di proses belajar atau di akademiknya, baiknya kalau kondisi kayak gini tuh segera dicek. Anak ini karena kurang latihan atau memang butuh bantuan tindakan lebih lanjut. Jadi bisa dicoba dulu nih, dilatih sembari didampingi ya gitu. Jadi nggak boleh dipaksa. Jadi kalau anak lagi dilatih sesuatu itu kita nggak boleh maksa dia sambil marah-marahin apalagi gitu ya. Itu anak jadi nggak nyaman kan, jadi merasa terpaksa. Nah, kalau sudah dilatih secara bertahap, dilihat kayaknya kok nggak ada perkembangan, nggak ada perbaikan, maka berarti perlu bantuan profesional. Jadi ayah bunda bisa ajak anaknya untuk konsultasi ke psikolog sesegera mungkin.
Iya, karena ada beberapa contoh di sekitar Nuke gitu ya, Mbak Linda itu punya temen lah bisa dibilang, dia baru punya anak satu gitu kan. Dia bingung gitu, kenapa anaknya kalau di rumah tuh aktif gitu sama orang, enjoy, enak, tapi dibawa keluar rumah nangis ketemu orang baru. Apakah itu gangguan sebenarnya, Mbak? Kalau itu kayaknya masalahnya masalah ini ya, kelekatan dengan orang tua gitu, masalah dia bisa beradaptasi dengan orang lain atau tidak gitu. Jadi bukan di atensi. Bukan di atensinya dia ya, tapi Iya, memang dasarnya mungkin anak itu begitu atau gimana ya, Mbak? Dan iya, kasar jadinya. masih cemas untuk berpisah sama orang tuanya. Oh, oke. Gitu. Walaupun itu di wajar situ, di umur 2 sampai 3 tahun itu masih wajar kayak gitu. walaupun di luar rumah pun ada orang tuanya. Iya. Oh, berarti kecemasan ya? Iya, Tingkat kecemasannya akhirnya. lebih tinggi ya, Mbak. Kalau Iya, betul. si anak ini karena dia tidak fokus atau akan bisa kan Mbak galak gitu sama orang, memukul orang yang lebih tua. Gangguan fokusnya bisa menyebabkan anak jadi ringan tangan nggak sih? Kalau gangguan fokus sih pada umumnya tidak ya gitu, karena lebih kepada mengganggu ke aktivitasnya mereka gitu, aktivitas yang butuh konsentrasi, butuh daya tahan, nah itu yang terganggu akhirnya gitu. Tapi kalau kita mau lihat misalkan anak-anak kita di sekolah, bisa jadi kalau anak kita punya masalah fokus, dia jadi anak yang tidak menyenangkan buat teman-temannya. Iya. Gitu. Jadi karena dia nggak bisa fokus dengan proses belajar, akhirnya dia cari-cari kegiatan, nah itu akhirnya jadi mengganggu ke anak lain. Tapi biasanya sih tidak sampai melakukan tindakan kekerasan ya, cuman ganggu gitu. Iya nggak? Karena dia bosen kan bosen, gitu. Akhirnya, bener. di kelas ngapain ya teman-teman pada ngerjain tugas. Aku bosen. Ya udah aku keliling-keliling kelas. Gitu kan ganggu ya kalau kayak gitu. Iya. Karena memang banyak nih ada beberapa anak kecil yang seperti itu kan. Iya, Oke, betul. Mbak Linda terakhir deh, mungkin Mbak Linda bisa kasih tips dan juga pesan nggak untuk bunda atau ayah yang sedang menyaksikan kita hari ini, gimana menghadapi susah fokus terhadap anak-anak? Ya, buat ayah bunda jangan khawatir kalau misalkan kita melihat anak kita kok kayaknya susah ya buat fokus di sekolah gitu atau fokus dalam bermain. Ayah bunda tidak sendiri gitu, ada rekan-rekan profesional, ada guru di sekolah, ada psikolog sekolah ataupun psikolog di klinik yang bisa membantu bersama-sama dengan ayah bunda buat menentukan program intervensi yang tepat apa ya buat anak-anak kita di rumah supaya proses perkembangan mereka juga jadi optimal, bisa fokus dan juga bisa belajar dengan nyaman. Baik Mbak Linda, terima kasih banyak tipsnya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali ya dan juga membuka wawasan untuk para bunda dan ayah di luar sana. Mbak Linda sehat-sehat terus ya. Sama-sama Nuka, sampai jumpa Sampai nanti jumpa di episode lain ya. Iya, terima kasih banyak Mbak untuk waktunya episode kali ini. Oke Bunda, itu tadi perbincangan Nuka dan juga Mbak Linda selaku psikolog anak yang udah memberi tipsnya juga untuk Bunda dan Ayah gimana sih menghadapi susah fokus terhadap anak-anak. Ya intinya Bunda maupun Ayah ini harus bonding secara kuat terhadap anak-anak biar bisa lebih detail atau bisa lebih dini ya kan melihat mungkin ada susah fokus terhadap anak-anak dan jangan malu untuk ke psikolog agar kita tahu kondisi anak kita yang sebenarnya seperti apa. Ya Bunda, kita harus pisah dulu di episode kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di episode-episode dari persembahan untuk Bunda lainnya. Pastinya akan memberikan manfaat dan juga info-info menarik untuk Bunda ya. Nuka Azita pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan persembahan untuk Bunda. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa, bye.